Halo para pecinta popcorn yang terhormat. Kali ini kita akan mengintip kira-kira apa yang akan terjadi di Squid Game season ketiga. Mari kita bahas. Episode pertama musim 3 dijadwalkan pada tanggal 27 Juni 2025. Dalam video ini, kita menyelami peristiwa-peristiwa utama yang akan terjadi di musim mendatang. Kejutan pertama dan terbesar bagi pecinta Squid Game mungkin adalah tidak adanya permainan Squid Game lama di musim 3. Ada beberapa momen yang mengisyaratkan hal ini. 1. Kita tahu bahwa daftar permainan mematikan itu tidak permanen. Itulah cara kita diperkenalkan dengan permainan mingle dan perlombaan berkaki 6 yang mencakup 5 permainan kecil lain. Beberapa permainan berikutnya juga akan diubah dan disajikan kepada pemirsa untuk pertama kalinya. Itulah sebabnya sangat mungkin permainan Squid Game yang terkenal itu benar-benar akan digantikan oleh sesuatu yang lebih dramatis dan emosional. Beberapa pemirsa mungkin mengingat permainan lampu merah lampu hijau yang terjadi di musim 1 dan diulang di musim 2 tanpa perubahan. Namun detail berikut ini membuktikan mengapa permainan Squid Game lama tidak akan terjadi. Petunjuk untuk semua permainan baru terungkap dalam gambar-gambar di dinding ruang pemain. Di sini kita dapat melihat palang monyet dan permainan yang mengingatkan kita pada papan catur. Permainan lain terungkap dalam adegan pasca kredit dan termasuk boneka raksasa serta lampu lalu lintas kereta api. Sudah ada 3 game yang menanti kita di musim ketiga yang berarti salah satunya harus menjadi yang terakhir. Secara otomatis menghapus permainan Squid Game yang terkenal dari daftar permainan. Beri komentar di bawah, apakah kamu ingin melihat game cumi-cumi sebagai game terakhir atau tidak? Kedatangan VIP di musim ketiga. Saat menonton season kedua, banyak penggemar terkejut dengan fakta bahwa para VIP, orang-orang yang bertaruh pada nyawa pemain, tidak pernah muncul. Beberapa orang mungkin berpikir mereka para VIP tidak mengambil bagian dalam permainan Squid Game ini. Namun penjelasannya sangat sederhana. Mengikuti peristiwa season 1, VIP muncul bukan di awal permainan mematikan, melainkan di akhir season. Satu sekelompok orang kaya muncul di depan game Glass Bridge yang terjadi tepat sebelum game terakhir untuk menyaksikan finalis yang maju bermain di permainan cumi-cumi. Karena Glass Bridge adalah game kelima dalam daftar. Alasan kita tidak melihat VIP di season 2 adalah karena game 5 belum terjadi. Di season 2 kita memiliki kesempatan untuk melihat 3 game dari daftar. Lampu merah, lampu hijau, perlombaan berkaki 6, dan mingle. 3 game berikutnya termasuk yang terakhir akan terjadi di musim 3. Saat itulah kita akan melihat kedatangan VIP yang datang untuk menonton pertandingan prafinal dan final. Informasi ini dikonfirmasi oleh gambar-gambar musim 3 yang baru dirilis oleh Netflix. Di sini kita melihat frontman duduk di sofa di sebuah ruangan yang tidak mungkin menjadi ruangan lain selain ruangan VIP. Namun satu detail dalam gambar ini terlihat tidak konsisten dan sepertinya ada yang salah. Momen ini akan dibahas sebentar lagi. Sekarang kita akan membahas siapa VIP rahasia di musim 3. Teori bahwa VIP ada di antara para pemain menjadi sangat populer setelah peristiwa musim 1. Misalnya player 001 adalah seorang VIP dan frontman, tetapi memilih untuk ikut dalam permainan daripada hanya menontonnya dari layar. Di musim 2, meskipun tampaknya peran VIP di antara para pemain diisi oleh player 001, banyak penggemar menduga bahwa beberapa pemain lagi mungkin adalah VIP rahasia. Mari kita soroti beberapa teori yang kemungkinan adalah seorang VIP. Pertama, player 388. Banyak yang menduga bahwa ia memiliki rahasia di balik nomornya. Perannya sebagai marinir tidak sesuai dengan keberaniannya selama permainan mematikan. Dalam momen pemberontakan, ia menunjukkan rasa takut yang tak terduga, serta serangan panik. Ia menghindari pertarungan dan tidak membawa senjata. Hal ini memicu kecurigaan bahwa ia memiliki motif tersembunyi. Kedua, player 100. Mungkin bukan VIP saat ini, tetapi mantan VIP yang jatuh miskin. Di awal musim disebutkan bahwa ia memiliki utang 10 miliar yang sangat besar. Klaimnya bahwa orang tidak meminjamkan uang sebanyak itu kepada sembarang orang mengisyaratkan statusnya yang tinggi dalam kehidupan nyata. Kepribadiannya yang agresif dan tidak takut menghadapi kematian menunjukkan sifat seorang VIP. Saat pembunuhan massal di kamar pemain terjadi, ia tetap bertahan dengan tekad yang kuat. Menurutmu siapa VIP rahasia di musim 3? Berikan komentarmu di bawah. Pembahasan berikutnya akan mengejutkanmu lebih banyak dari musim 1. Berbeda dengan musim pertama di mana cerita hanya berfokus pada permainan. Pada musim 2, sering membawa kita keluar dari permainan mematikan untuk mengikuti kisah petugas polisi Wang Junho. Dia dan timnya berusaha menemukan pulau rahasia dan menyelamatkan nyawa dari Gi-hun dan para pemain. Di musim 3,
Kita berharap melihat bagaimana perjalanannya berakhir. Namun siapa yang menghalangi aksinya selama ini? Kita akhirnya mengetahui bahwa Kapten Park bukanlah orang yang baik seperti yang terlihat. Faktanya, Kapten Park ternyata bagian dari tim yang mengelola perdagangan organ di pulau tersebut. Buktinya adalah pada saat Junho ditembak di bahu oleh saudaranya sendiri. Kapten Park berada di dekatnya. Kemungkinan besar Kapten Park selalu mengawasi Junho untuk mencegahnya mencapai pulau yang benar. Di akhir musim 2, dia membunuh salah satu rekannya yang mencoba membocorkan rahasia. Namun ada satu sosok penting yang bisa membantu Junho untuk mencapai pulau ini, itu adalah prajurit 11 atau Kang Noel. Sejak awal ia selalu berada di dalam tembok dan di pusat semua kejadian. Namun saat memenuhi tugasnya, dia menghadapi pasukan dari para pedagang bisnis organ di dalam permainan, yang membuatnya mengubah sikapnya terhadap permainan yang mematikan pada orang-orang di dalam. Noel menunjukkan dirinya sebagai orang yang dingin dan disiplin. Namun dia memiliki kelemahan dalam permainan. Pemain 246 adalah orang yang dia temui sebelum permainan, dan dia mengetahui latar belakang pemain ini. Pemain ini memasuki permainan Squid Game untuk mengumpulkan uang dan menyelamatkan nyawa putri tuanya yang secara tidak sengaja membuat ia berteman dengan Noel di akhir musim 2. Kita melihat bagaimana pemain 246 mengambil bagian dalam pemberontakan dan gagal. Tampaknya dia ditembak oleh salah satu prajurit merah muda. Namun banyak pemirsa berpikir bahwa nasibnya bisa berubah total jika prajurit ini Noel. Dia bisa memalsukan tembakan sehingga hanya akan melukai pemain tanpa berakibat fatal. Dengan satu atau lain cara dia bisa memberi isyarat padanya untuk berpura-pura mati dan menyuruhnya diangkut di dalam kotak ke ruangan tempat semua kotak dibakar. Dan dia bisa membantunya dengan melarikan diri menggunakan terowongan bawah tanah untuk membawanya keluar dari tembok. Teori ini menjadi lebih kuat berdasarkan foto yang baru dirilis, di mana terlihat seorang prajurit merah muda berdiri di pantai di luar dinding permainan. Kita dapat berharap bahwa ia muncul di sana karena alasan lain. Namun koneksi yang kuat serta hubungan masa lalu terhadap pemain 246 yang diperlihatkan sepanjang musim 2 membuat kemungkinan besar takdir mereka di musim 3 akan tetap terhubung. Jika mereka berada di luar bersama, ada kemungkinan mereka akan menemukan perahu dan melarikan diri dari pulau Squid Game. Ini bisa membawa mereka ke tim petugas Junho yang berpotensi menyelesaikan banyak masalah. Bagaimana menurut Anda komen versi Anda tentang peristiwa yang mungkin terjadi antara pemain 246 dan prajurit 11? Sekarang mari kita kembali ke detail aneh dalam foto-foto yang dirilis dari musim 3. Dalam gambar tersebut, frontman terlihat mengenakan topengnya seperti biasa dan muncul di ruang VIP. Tetapi ada yang berbeda. Kali ini ia duduk di sofa di tempat yang biasanya ditempati oleh salah satu VIP. Jika kita mengingat musim 1, sang frontman biasanya berperan sebagai tuan rumah permainan. Ia selalu berdiri di dekat meja, memberikan perintah dan menjaga jarak dari para VIP yang duduk di sofa untuk menonton pertandingan. Namun kini ia terlihat duduk bersama mereka. Mengapa hal ini terjadi masih menjadi misteri untuk saat ini. Dalam musim 1, kita mengetahui bahwa Oil Nam adalah seorang frontman sekaligus VIP yang mengenakan topeng emas. Satu-satunya alasan mengapa ia tidak duduk bersama para VIP lainnya di ruangan itu adalah karena ia tidak ingin hanya menonton pertandingan. Ia ingin mengambil bagian di dalamnya. Jadi jika Oil Nam mengikuti pola peristiwa yang sama seperti sebelumnya, seharusnya ia tetap berdiri dan tidak duduk di sofa seperti para VIP lainnya. Apakah ini berarti bahwa gambar sang frontman yang duduk di sofa adalah langkah resminya untuk bergabung dengan tim VIP? Atau orang ini adalah Gi-hun yang sedang menyabotas permainan? Bagikan pendapatmu di komentar. Akan ada lebih banyak foto baru dari musim 3 yang dirilis dalam beberapa minggu mendatang. Karena tanggal pemutaran perdana resminya telah ditetapkan. Ini berarti bahwa episode 1 musim 3 akan tayang pada 27 Juni hanya 126 hari lagi dari video ini dibuat. Pastikan untuk menyukai video ini dan tinggalkan komentar tentang berapa hari tersisa hingga pemutaran perdana tergantung pada kapan Anda menonton ini. Jangan lupa subscribe channel untuk menonton lebih banyak video yang mengungkapkan semua kemungkinan teori dan kejadian dalam Squid Game musim 3. Dukungan Anda adalah inspirasi terbaik bagi saya untuk terus membuat lebih banyak konten menarik tentang serial favoritmu. Oh iya, kata passwordnya adalah The Salesman. Sekian video kali ini, terima kasih.